Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di minggu tanggal 21 Juni 2020, firman Tuhan yang akan sampai kepada kita yaitu Imamat 25 ayat 1 sampai ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi anakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus memuduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, nas ini bertemakan panggilan pemeliharaan alam. Panggilan pemeliharaan alam. Kita tahu banyak terjadi bencana di dunia ini, seperti banjir bandang. Itu yang sering kita dengar di berita televisi. Tanah longsor, pencemaran udara karena asap, sehingga susah juga mendapat air bersih, dan banyak bencana lainnya. Kebanyakan bencana itu adalah karena ulah manusia. Beberapa tahun belakangan ini baik pemerintah maupun gereja
selalu menyuarakan tentang pemeliharaan lingkungan, yaitu melestarikan hutan, air, tanah, laut, udara, dan sebagainya. Nats ini merupakan salah satu bagaimana cara memperlakukan tanah. Bagi petani tentunya sudah mengetahui bagaimana cara mempertahankan kesuburan tanah. Selain memberi pupuk pada tanaman, itu berupa pupuk kimia, pupuk kandang atau pupuk kompos, tanah perlu juga diistirahatkan untuk mengembalikan kesuburannya. Biasanya lahan yang baru dibuka akan lebih banyak hasil panennya daripada lahan yang sudah berkali-kali ditanami. Jadi semakin lama tanah itu diusahakan, maka unsur hara di dalam tanah itu akan berkurang. Sekalipun ditambah dengan pupuk kimia ataupun pupuk kandang, berbeda dengan sebagaimana awalnya tanah itu. Kesuburannya sangat berbeda. Karena itulah tanah perlu untuk diistirahatkan. Maka dalam nats ini, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Allah telah berfirman kepada Musa untuk dilaksanakan oleh bangsa Israel, yaitu supaya tanah harus mendapat perhentian, dan itu sebagai sabat bagi Tuhan. Allah menyuruh mengusahakan tanah dengan aturan yang harus dilaksanakan. Allah menyuruh manusia itu bekerja, karena dengan bekerja atau mengusahakan tanahlah bangsa Israel ketika itu akan mendapat berkat dari Tuhan. Maka dengan bekerja manusia akan mendapat berkat, sukacita. Allah memerintahkan bangsa Israel setelah memasuki tanah Kanaan, mereka akan mengusahakan tanah 6 tahun lamanya. 6 tahun lamanya. Dan pada hari yang ke-7 mereka harus berhenti dan membiarkan tanah itu selama 1 tahun. Mereka tidak menanami tanah dan kebun anggur tidak dirantingi, dibiarkan lahan itu selama 1 tahun. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah cukup kebutuhan mereka pada tahun ke-7 itu jika ladangnya tidak ditanami? Jawabnya, Allah akan mencukupkannya. Allah akan mencukupkannya. Pada ayat 21 dan ayat 22 dikatakan, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Nah, luar biasa Bapak Ibu, berkat Tuhan itu tahun ke-6 itu berlimpah-limpah berkat itu untuk dimakan hari ke-7 dan ke-8 sebelum mereka mendapatkan hasil kembali dari yang mereka tabur. Karena hari ke-7 tidak bekerja, hari ke-8 tahun ke-8 mereka akan menanami dan hasilnya akan ditunggu kembali. Nah, selama tahun ke-7, tahun ke-8, 2 tahun itu berselang, mereka tidak ada panen. Tapi luar biasa Bapak Ibu, hasil panen tahun ke-6 itu dicukupkan oleh Tuhan untuk mereka pakai. Demikianlah peraturan itu harus dilaksanakan selama
7 tahun Sabat, yaitu 7 kali 7 tahun atau sama dengan 49 tahun. Dalam 49 tahun itu ada 7 tahun Sabat. Pada tanggal 10 bulan 7 di tahun yang ke-7 tahun Sabat itu, bangsa Israel harus memperdengarkan sangkakala untuk menguduskan tahun ke-50 sebagai tahun pembebasan yang disebut dengan tahun Yobel bagi bangsa Israel. Tahun ke-50 tahun pembebasan, tahun Yobel bagi bangsa Israel. Karena itu tahun Yobel merupakan tahun sukacita bagi bangsa Israel, di mana tahun itu dilaksanakan dengan masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada keluarganya atau kaumnya. Tahun Yobel merupakan tahun pembebasan bagi hamba dan pelepasan kepemilikan tanah kepada pemilik semula. Jadi memang benar-benar menjadi sukacita bagi seluruh bangsa Israel karena memang bebas dari perbudakan. Kepemilikan akan kembali kepada mereka. Tahun Yobel mengingatkan bangsa Israel tentang pembebasan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, di mana Allah menyertai mereka sampai di perjalanan di padang gurun dan memberi segala kebutuhan mereka. Memberi segala kebutuhan mereka. Allah menurunkan makanan surgawi manna. Dan di situ dikatakan supaya bangsa itu mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Kalaupun dia mengambil sedikit, dia tidak akan kekurangan, dan kalau dia mengambil banyak, dia tidak akan berlebihan. Malah kalau diambil berlebihan akan busuk. Karena ada aja yang rakus dari bangsa Israel, nanti untuk ada makan malam saya, untuk ada besok. Sementara besoknya Tuhan telah menyediakan makanan lagi. Di tahun Sabat dan tahun Yobel, sekalipun mereka tidak menabur dan menuai hasil ladang, mereka tetap berkecukupan dalam kebutuhan mereka. Di tahun Yobel ini mereka diajari bukan hanya untuk tidak menabur di ladang mereka, tetapi supaya kesuburan tanah itu kembali seperti semula. Di tahun Yobel mereka diajari supaya mereka tidak serakah, tetapi mereka mau berbagi dengan membiarkan hasil ladang yang tidak ditanaminya menjadi bagian dari orang yang kekurangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya teringat di tahun 1998, di mana ketika itu kunjungan pemuda HKI, rombongan pemuda HKI 12 orang dan 3 orang unsur pimpinan dari HKI berkunjung ke mitra kita, yaitu gereja HAM Jerman Barat, Kirchenkreis HAM Jerman Barat, di mana pada waktu itu saya ikut di dalamnya. Nah, dari kota HAM ke kota Berlin, kami ketika itu naik bus besar serombongan sekitar 30 orang. Satu hari di perjalanan, saya melihat banyak pohon-pohon yang tumbuh di jalan, terutama itu banyak pohon yang berbaris, pohon apel. Kita tahu Bapak Ibu bahwa ketika itu dan mungkin sekarang juga apel merupakan, boleh kita katakan, masih sangat jarang kita makan. Saya melihat pohon apel itu begitu banyak buahnya di pinggir jalan.
Saya berpikir dalam hati, loh, sayang kali apel ini. Kenapa tidak dimakan? Kenapa tidak manfaatkan? Saya berkata kepada salah seorang dari pemuda Jerman itu, gak bisa kita berhenti sebentar? Ngapain? Itu banyak kali apel, bahkan berjatuhan di bawah. Dan kita ambil dulu, kita makan. Datang dia berkata, oh tidak boleh. Loh, kenapa tidak boleh? Toh berjatuhan juga buahnya. Apa salahnya kita ambil untuk kita makan di perjalanan ini? Dia berkata, oh itu adalah untuk makanan-makanan burung, untuk makanan-makanan hewan. Saya menjadi tersentuh hati saya. Loh, kok mereka menyediakan untuk makanan-makanan hewan liar? Coba di kita di Indonesia ini, ada nggak yang memikirkan seperti itu? Maka sesuai dengan tema minggu kita saat ini, panggilan memelihara alam, kita diajak untuk turut serta menjaga kelangsungan hidup dengan memelihara alam. Kita tidak dengan suka hati memakai dan memberlakukan alam dan hanya mementingkan kepentingan sesaat atau hanya kepentingan saat ini dan tidak memikirkan akibat terhadap lingkungan dan generasi berikutnya, termasuk juga hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaan Tuhan. Gereja atau umat Kristen pada saat ini terpanggil untuk turut serta menyuarakan dan melaksanakan pemeliharaan alam. Bapak Ibu, apakah yang sudah kita lakukan untuk pemeliharaan alam ini? Melalui Nats ini, kita diajak melaksanakan tahun Yobel. Tahun Yobel itu bukan berarti tahun untuk berhenti berkarya, tetapi tahun Yobel itu adalah tahun Sabat bagi Tuhan, di mana kita diajak untuk semakin berkarya, untuk menolong dan membebaskan penderitaan orang lain. Tahun Yobel mengajak kita untuk semakin mengerti, mengenal dan melaksanakan kehendak Tuhan. Tahun Yobel mengajak kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan yang memberi dan mencukupkan segala kebutuhan kita dengan tidak ragu-ragu. Sekalipun kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, misalnya seperti kita setiap hari Minggu beribadah kepada Tuhan, kita pakai waktu kita satu kali dalam 7 hari atau sekali seminggu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mau tanya, apakah yang rajin beribadah menjadi berkurang hartanya? Apakah yang menyisihkan waktunya untuk Tuhan menjadi dia tidak bisa makan atau menjadi jatuh miskin? Tidak, karena Tuhan memelihara. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajak untuk memelihara alam ini. Kita diajak untuk membebaskan orang yang dalam ketertindasan, karena Tuhan berkehendak memelihara alam lingkungan kita melalui kita. Karena itu adalah berguna untuk kelangsungan hidup kita, kelangsungan generasi berikut kita di dalam sukacita. Terpujilah Tuhan yang telah membebaskan kita dari berbagai penderitaan hidup. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kebebasan bagi kami. Engkau bebaskan kami dari dosa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Engkau bebaskan kami juga dari penderitaan, kesusahan, dan kesulitan kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang pengasih. Kiranya Engkau ajari kami Tuhan untuk memelihara alam ciptaan-Mu, untuk menjadi
kepekaan sukacita bagi kami untuk dapat kami nikmati di dalam kehidupan ini, menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus.